Contoh strategi Rasul yang terakhir, beliau berhasil mengatasi suatu keadaan yang seakan-akan atau yang bisa saja merugikan kaum muslimin umat Islam, bahkan merugikan Rasul Muhammad sendiri, dan secara umum merugikan kaum muslimin, dan juga secara lebih luasnya lagi merugikan negara Madinah Al-Munawwarah. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perjanjian damai Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, di mana terjadi benturan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy. Di antara isi perjanjian damainya adalah bahwasanya kaum muslimin yang sudah ditawan oleh kaum kufar Quraisy tidak bisa dikembalikan kepada kaum muslimin. Adapun kaum kufar Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin dikembalikan kepada mereka, orang-orang kufar Quraisy. Para sahabat, sebagian sahabat mereka murka dan marah dengan perjanjian yang seperti itu, yang memang seakan-akan memang terlihat sangat nampak sekali, jelas sekali merugikan umat Islam, dan Rasul menyadari itu. Tapi di sini letak strategi yang Muhammad SAW. Rasul melihat dengan sangat jeli, Rasul melihat memandang ke depannya. Nah, ini bagus ini, ketika kaum muslimin tidak perlu dikembalikan, awal kaum muslimin nggak perlu dikembalikan ke Madinah. Ya. Kemudian juga kaum muslimin yang ada di Mekah juga nggak dibolehkan untuk hijrah ke Madinah. Nggak boleh hijrah ke Madinah, nggak boleh orang yang ada orang kaum muslimin ada di Mekah yang mereka nggak tertawan, sementara mereka disekap gambarnya gitu, nggak boleh keluar dari Mekah. Ya, nggak boleh keluar dari Mekah. Maksud tujuan orang kafir Quraisy ingin menindas mereka, tapi justru di sini strategi Rasul yang berhasil. Rasul melihat ada satu titik cerah di mana terjadi ikhtilaf antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Terjadi ikhtilaf, yakni percampuran ya. Jadi kaum muslimin yang ada di Mekah secara otomatis kan mereka bergaul dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah sana. Secara nggak langsung ya, orang-orang kafir Quraisy melihat keseharian kaum muslimin, yakni dengan ibadahnya, dengan kesantunannya, dengan tata keramanya, dengan adabnya, dengan kesabarannya, dengan kegigihannya, hingga akhirnya banyak orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam akhirnya. Ya, ini strategi Rasul yang sangat jitu sekali, di mana nampaknya atau secara zahir sangat merugikan kaum muslimin. Bayangkan, tawanan kaum muslimin nggak boleh dikembalikan ke Madinah, nggak boleh dikembalikan ke kita kaum muslimin, sedangkan tawanan mereka kita kembalikan. Ini maksudnya apa? Artinya kan tidak seimbang, nggak hadir. Tapi Rasul berpikir dengan cerdas. Rasul melihat masa yang akan datang. Rasul sangat visioner sekali. Beliau bisa melihat apa yang akan datang dari dampak dari apa yang kita lakukan sekarang. Maka alhamdulillah hingga akhirnya banyak daripada kaum kafir Quraisy yang masuk Islam dan membuka jalan terjadinya Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Maka ketika terjadi Fathu Makkah nggak ada perlawanan yang cukup dahsyat dari orang-orang kafir Quraisy, tidak ada. Bahkan bisa dikatakan tidak ada perlawanan sama sekali. Sedikit doang terjadi insiden kecil antara Sayyidina Khalid bin Walid, tapi itu pun nggak terjadi pertumpahan darah. Ya, nggak terjadi pertumpahan darah, sedikit sekali. Artinya sukses apa yang Rasul lakukan dengan menerima perjanjian damai Hudaybiyah ini. Efeknya pada tahun ke-9 atau ke-8 Hijriah ya, 8 atau 9 Hijriah, ketika Rasul bersama kaum muslimin lainnya dari Madinah menaklukkan kota Makkah atau Fathu Makkah. Berbeda, cuma jarak 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah tersebut, perjanjian damai Hudaybiyah, Rasul bisa mendapatkan hasil dan juga manfaatnya. Maka kita perlu sabar, kita bertemu dengan Rasul Muhammad SAW. Nanti kita baca wa min mawaqifihi al-hamidah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sikap Rasul Muhammad yang sangat terpuji adalah tadullu ala siyasatihi, yang menunjukkan kecerdasan strategi Rasul Muhammad SAW, mauqifuhu yaumul Hudaybiyah, yaitu sikapnya Rasul ketika pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah. Wa muwafaqatuhu ala syurutis sulh, dan Rasul setuju atas syarat-syarat yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Allati kana fi dhahiriha, di mana zahirnya perjanjian damai tersebut dhaifun wa dhullatun, adalah kerugian, ketidakadilan dan juga kehinaan bagi kaum muslimin. Ketidakadilan bagi kaum muslimin secara zahir. Walidhalika ta'athar ba'dhum, oleh karena itu kata Abuya, sebagian sahabat mereka merasa nggak terima dengan perjanjian ini, kurang aja dengan orang kafir Quraisy. Kita bisa nyerang mereka, tapi Rasul mengatakan tidak. Di sini hikmah, kita harus patuh dan nurut
kepada pemimpin. Nah, ini hikmahnya. Pemimpin harus kita patuhi, pemimpin harus kita muliakan, pemimpin harus kita hormati supaya strategi yang dijalankan oleh pemimpin dan juga kecerdasan yang dimiliki oleh sang pemimpin kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Di antaranya siapa yang termasuk orang yang paling emosi wa minhum Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Dzalika li'anna muslimin lam yakunu qatanabahul hikmah." Kenapa kok kaum muslimin pada protes semuanya? Alhasil kaum muslimin sebetulnya enggak terima dengan Rasul menerima sulh Hudaybiyah ini, perjanjian namanya Hudaybiyah. Kenapa? Kata Abu Ya, karena mereka belum mendapatkan atau mereka belum bisa mencerna strategi Rasul Muhammad SAW, di mana terdapat hikmah yang sangat luar biasa dari strategi Rasul tersebut. Ya. Walakin man marat fatratun min az-zaman hatta akhadha muslimuna yastajibuna hal yatahadiruna wa 'alima man tawat alaihim min khairi, dan akhirnya para sahabat semuanya mengerti dengan strategi Rasul menerima perjanjian namanya Hudaybiyah ini yang memang bukan seakan-akan ya zahirnya memang merugikan kaum muslimin, tapi akhirnya lama-kelamaan kaum muslimin menyadari, oh iya benar sikap Rasul yang Rasul ambil menerima perjanjian namanya Hudaybiyah itu memang betul-betul sangat bermanfaat untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk kemaslahatan negara Madinah Al-Munawwarah. Terakhir sedikit lagi, wa min ahamil khairat hifdzul mustad'afina fi Makkah minal muslimin wa haqni dimaihim li ikhtilafihim bil kufar. Di antara manfaat menerimanya perjanjian damai ini adalah terjaganya kaum mustad'afin, kaum lemah dari kalangan kaum muslimin yang ada di Makkah. Tadi saya katakan bahwasanya orang-orang Islam ada di Makkah dan mereka lemah sekali kondisinya, dalam artian mereka nggak punya kekuatan politik, mereka nggak punya kekuatan senjata, mereka nggak punya kekuatan apa-apa, mereka lemah. Dengan adanya perjanjian damai Hudaybiyah ini, mereka nggak diapa-apain oleh orang kufar Quraisy. Mereka nggak kembalikan ke kita, mereka juga nggak diapa-apain oleh orang kufar Quraisy. Artinya mereka aman alhamdulillah. Di mana sebelumnya terjadi intimidasi, bahkan orang kufar Quraisy merencanakan pembunuhan kepada kaum muslimin yang ada di Makkah. Namun dengan adanya sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, mereka kaum muslimin mustad'afin yang ada di Makkah insya Allah aman. Ya, aman dari apa? Aman dari haknya dimaihim, dari terbunuhnya mereka, dari dibunuhnya mereka. Ya. Mereka aman, nggak ada yang dibunuh mereka. Ya. Karena kita sedang dalam perjanjian damai. Apa sebabnya? Likhtilafihim bil kufar, karena mereka berbaur dengan orang-orang kufar. Di antaranya lagi wa min fawaidihi aidan Islam kafir min kufar. Di antara satu faidah terlangsungnya atau terjadinya sulh Hudaybiyah adalah Islam kafir min kufar. Banyak orang-orang kufar Quraisy yang masuk Islam bikhtilatihim bil muslimin, sebab berbaurnya mereka dengan kaum muslimin. Tadi yang Al-Fatihah katakan, ketika berbaurnya kaum muslimin dengan orang kufar melihat santunnya kaum muslimin, sabarnya kaum muslimin, giginya kaum muslimin, dan mereka tidak ada satupun yang memberontak. Nah ini, tidak ada satupun dari mereka yang memberontak kepada penguasa orang-orang kufar, ya, penguasa orang-orang kufar. Alhasil akhirnya mereka tertarik kepada Islam dan mereka pun akhirnya mengikrarkan dua kalimat syahadat ini masuk Islam. Wa majihim ila Madinah maqalul iman wa Islam wa sama'uhum minal mu'minin aqwalahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah ketika kaum muslimin dari Mekah itu menyampaikan hadis-hadis Rasul Muhammad SAW. Rasul mengajarkan kita untuk sabar, Rasul mengajarkan kita untuk satu, dan Rasul mengajarkan kita untuk beriman kepada satu Tuhan, dan itu sangat logis sekali. Di mana mereka banyak menyembah Tuhan, mau menyembah Tuhan yang mana, siapa yang paling berkuasa. Artinya mereka itu sebetulnya dalam keadaan bingung terhadap akidah mereka sendiri. Jangankan banyak Tuhan ya, 3 Tuhan aja bingung kan. Alhasil mereka secara nggak langsung kaum muslimin dari Mekah juga menyampaikan wahyu Al-Quran, juga menyampaikan wahyu berupa ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga mereka menyaksikan mukjizat Rasul Muhammad SAW yang sangat nyata dan juga nampak sekali. Alhasil pembahasan mengenai siasat Rasul Muhammad SAW sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan lanjut pada bahasan baru, yaitu kamalul syaja'atihi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan keberanian Rasul Muhammad SAW. Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, semoga kita bisa
punya 3 poin tadi ya, punya hikmah, ilmu, kemudian punya khusus tadbir, kemudian amal akal. Insya Allah.